Bagaimana cara melakukan pengujian validitas isi? Nah, prosedurnya, validitas isi itu bisa kita tahu apakah konten dari item kita itu sudah valid atau belum, sudah sesuai dengan indikator perilakunya, sudah sesuai dengan teori yang kita jadikan batasan kawasan ukur. Nah, itu melalui estimasi. Estimasinya itu cara kita menakar sejauh mana ini valid atau tidak, seberapa kuat atau lemah validitas isi dari item kita, itu melalui uji kelayakan, relevansi, isi tes, melalui analisis rasional dari tim panel yang berkompeten. Nah, tim panelnya ini sering kita sebut dengan nama rater. Rater itu adalah orang yang memberikan rating, namanya rater. Nah, seluruh prosesnya ini, analisis rasional untuk menilai kelayakan relevansi isi tes atau isi skala, itu prosesnya namanya expert judgment. Jadi ada penilaian yang itu melibatkan expert, ahli. Ahlinya ini ada beberapa, maka mereka membentuk satu tim, namanya tim panel. Nah, mereka akan melakukan penilaian yang rasional. Ini sudah sesuai belum ya dengan teorinya, dengan aspeknya, dengan indikatornya atau belum. Jadi begitu cara umum kita melakukan pengujian validitas isi. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang rater? Pertama, dia harus membuat penilaian. Apakah masing-masing item dalam skala ini sudah layak untuk mengungkap atribut yang diukur sesuai dengan indikator perilakunya. Jadi rater itu akan melihat item ini mengatakan ini sudah sesuai belum ya dengan indikator perilaku yang disasarnya. Berikutnya dia akan melakukan penilaian apakah item-item dalam tes atau skala ini telah mencakup keseluruhan domain yang hendak diukur atau belum. Keseluruhan domain itu maksudnya adalah keseluruhan aspek. Nah, dengan pertanyaan ini, kita akan meminimalisir permasalahan dua hal yang bisa merugikan validitas isi kita. Kalau kalian ingat materi kita minggu lalu, kita sudah membahas tentang konten yang tidak relevan dan konten yang underrepresentatif. Nah, itu yang berusaha kita tackle dengan penilaian validitas isi ini. Jadi itu yang dilakukan oleh expert, tim panel atau rater. Kenapa harus orang lain? Kenapa bukan kita yang harus melakukan validitas isi? Nah, orang lain itu kan kita anggap mereka lebih objektif karena mereka tidak terlibat dalam proses kita. Kalau kita yang membuat item, tentu saja kita maunya item kita itu lolos, item kita itu bagus. Kadang dalam diri kita jadi ada bias, merasa kita sudah bagus menulisnya, sudah betul. Nah, tapi ketika dari pandangan orang lain, bisa jadi ada hal-hal yang awalnya tidak kita lihat. Maka orang lain itu menjadi ibaratnya mata kedua kita untuk melihat seberapa valid item yang sudah kita tulis ini. Item-item sesuai dengan indikator perilaku, tidak keluar dari batas ukur, itu disebut itemnya relevan. Jadi rater itu akan menilai apakah item ini sudah sesuai dengan batasan ukurnya. Kalau sudah sangat sesuai, artinya indikatornya bilang A, itemnya juga isinya berkaitan dengan A, maka relevansinya tinggi. Tapi kalau rater merasa kok ada yang kurang ya, ada yang kurang cocok, ada kata-kata yang mungkin kurang tepat dipilihnya sehingga batasan ukurnya itu kurang dipatuhi, maka relevansinya akan turun. Maka dari itu relevansi itu terentang dari sangat tidak relevan, cukup relevan sama sangat relevan. Nah, jadi validitas konten berdasarkan relevansi item dengan indikator perilaku itu kita nilai dari rentang itu, dari sangat tidak relevan sampai sangat relevan. Kemudian item-item kalau dia sudah mencakup keseluruhan domain kawasan isi tes, maka kita katakan item-item ini komprehensif, lengkap. Maksudnya adalah
di blueprint itu kan kita sudah menetapkan aspek apa, indikator apa, berapa jumlahnya, berapa targetnya, kayak gitu kan. Nah, rater itu akan melihat apakah itemnya jumlahnya sudah sesuai dengan target kita atau belum. Sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, maka kita katakan ini sudah komprehensif. Begitu ya. Tapi kalau ternyata ada indikator yang dia kekurangan item, ini harusnya ditulisnya 8 atau 4, tapi kok cuma 2, cuma 1. Nah, itu ada persoalan di kelengkapannya. Itu artinya dia kurang komprehensif. Bisa jadi, walaupun isinya komprehensif, semua item itu ada, semua aspek itu ada itemnya, jika tes memasukkan item-item yang tidak relevan, maka validitasnya bisa menjadi lemah. Jadi kita harus hati-hati. Bisa jadi kita ketika menulis, ya udahlah aku udah kehabisan ide, aku tulis seadanya aja deh. Yang penting komprehensif. Semua aspeknya sudah lengkap, ada item-itemnya. Nah, tapi kalau isinya tidak relevan, nah itu nanti bisa ketahuan validitas isinya yang rendah. Jadi kita harus relevan dan komprehensif. Tidak bisa cuma relevan saja, tidak komprehensif. Juga tidak bisa hanya komprehensif saja, tapi kurang relevan. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi dalam pengujian validitas konten. Validitas isi itu ada jenisnya. Ini sedikit mengulang konsep yang kita pelajari minggu lalu. Ada yang namanya validitas tampang, itu terkait dengan tampilan muka dari skala kita. Sejauh mana kita bisa membuat responden itu merasa ya skala yang dia mau kerjakan ini adalah suatu skala psikologi yang serius, sehingga dia sungguh-sungguh mengerjakan skala ini. Tapi sebetulnya hanya validitas tampang saja itu rendah signifikansinya. Karena ibaratnya itu cuma bungkus luarnya saja, tampilan tesnya saja. Yang lebih penting adalah isi dari tes itu. Jadi kadang percuma kita mendesain skala itu dengan mungkin dengan Google Form yang sangat apik atau dengan versi cetak yang sangat bagus, kalau isinya kurang mencerminkan kawasan atau konstruk yang mau diukur. Jadi validitas tampang itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu validitas isinya. Nah, ada yang namanya validitas logis. Nah, ini yang berkaitan dengan yang tadi kita bicarakan tentang validitas konten yang sebenarnya. Validitas logis, penilaian sejauh mana item tes merupakan representasi dari ciri-ciri atribut yang hendak diukur. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Seberapa relevan isi tes dengan indikator perilaku, operasionalisasi atribut yang diukur, keluar dari kawasan ukur. Kenapa disebut validitas logis? Karena logikanya item itu ditulis berdasarkan indikator perilaku diperoleh dari aspek. Maka runtutan itu harus terpenuhi. Nah, kalau ada item yang dia keluar dari kawasan ukur, maka kita katakan itu tidak relevan. Maka di sini, agar rater bisa melakukan penilaian secara logis, maka kita perlu memberikan acuannya. Rater itu nanti menilai skala kita berdasarkan apa sih? Pertama adalah tujuan ukur, yang kedua adalah kawasan ukur yang sudah ditetapkan atau blueprint-nya. Maka dari itu dalam instrumen penilaian validitas isi, kita berikan informasi apa nama skala kita, apa tujuan ukurnya, dan bagaimana kawasan ukurnya, definisi konseptualnya, definisi operasionalnya, aspek-aspeknya, penjelasan-penjelasannya kita berikan kepada rater, agar rater bisa membaca. Oh, kita mau bikin skala ini, teorinya pakai teori ini, kita memilih aspeknya yang ini, penjelasan aspeknya begini, sehingga indikator perilakunya begini. Nah, itu informasi yang rater harus tahu. Nah, jadi meskipun rater itu sudah expert, kan pengetahuannya tentu saja ada batasan. Rater itu tentu saja tidak mengetahui semua hal tentang psikologi, tidak menguasai seluruh teori tentang psikologi. Maka dari itu, kita sebagai pengembang tes perlu membantu rater dengan menyediakan informasi yang bisa menjadi acuan bagi mereka untuk melakukan penilaian validitas logis.
Begitu. Jadi ini tentang validitas logis yang menjelaskan validitas konten itu seperti apa. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya maju selanjutnya. Nggak ada ya, lanjutkan dulu ya. Nah, bagaimana cara penilaian validitas isi? Kalau rater cuma menilai sesuai relevan tidak relevan, itu kan masih penilaian yang sifatnya kualitatif. Nah, penilaian yang kualitatif itu perlu dikuantitatifkan agar kita tahu betul tingkatan relevansi isi dari item kita. Maka dari itu ada rumusnya. Kita akan menilai validitas isi dengan menghitung koefisien validitas isi yang namanya Icons V. Jadi Icons itu adalah nama pencipta formula untuk menghitung koefisien validitas isi. Makanya namanya kalian ingat-ingat namanya Icons V. Ini merupakan formula untuk menghitung koefisien validitas isi berdasar pada hasil penilaian ahli sejumlah N orang, beberapa orang, terhadap suatu item, terkait sejauh mana item tersebut mewakili konstruk yang diukur atau tidak. Jadi itu ada formulanya. Nah, penilaian yang diberikan ahli itu antara 1 sampai 5. Sangat tidak relevan sampai sangat relevan. Nah, koefisien Icons V ini terentang antara 0,00 sampai 1,00. Rumusnya seperti ini. V atau Content Relevance Index, koefisien validitas isinya, sama dengan sigma S dibagi dalam kurung N dalam kurung C-1 tutup kurung. Nah, S itu apa? S itu adalah R dikurangi LO. R adalah angka yang diberikan oleh penilai, LO adalah angka penilaian validitas terendah, yaitu 1. N adalah jumlah penilaiannya berapa orang. C adalah angka penilaian validitas tertinggi, yaitu 5. 1 dan 5 dari mana? Dari rentang ini, 1 sampai 5. Yang terendah 1, yang tertinggi 5. Nah, jadi misalnya, kalau rater kita ada 3 orang, maka pembaginya adalah 3 dikali C-1. 5 dikurangi 1, yaitu 4. Berarti kalau ada 3 orang, berarti 3 kali 4. Berarti pembaginya ada 12. Kalau rater kita ada 2 orang, berarti 2 kali 4. Kalau rater kita cuma 1, berarti 1 kali 4. Kalau rater kita ada 50 orang, berarti 50 dikali 4. Itu pembaginya. Nah, yang di atas, S tadi ini, adalah angka yang diberikan penilai sama nilai validitas terendahnya. Misalnya, rater 1 terhadap item pertama, mereka memberi nilai 5. Artinya sudah sangat relevan. Maka 5 dikurangi 1. Berarti dari rater pertama adalah 4. Rater kedua, orang kedua, menilai mungkin 4. Maka 4 kurangi 1. 3. Kemudian misalkan rater ketiga, memberikan penilaian 5. Berarti 5 kurangi 1, 4. Jumlahkan. 5 tambah 4 tambah 5 dibagi pembaginya tadi, 12. Berarti berapa? 8 tambah 3, 12. Bagi 12, jawabannya V-nya 1. Nah, jadi kurang lebih semacam itu, rumusnya sederhana dan bisa diikuti. Nah, cara menghitung koefisien yang mudah adalah kita bisa menggunakan tabel bantu semacam ini. Jadi kita bikin kolom semacam ini. Nanti bisa menggunakan Microsoft Excel biar kalian bisa memasukkan rumusnya. Jadi tidak perlu menghitung satu persatu. Misalkan kalian punya 3 penilai, maka penilai A, B, C. Item 1, skornya berapa mereka kasih? S-nya berapa? Skor ini dikurangi 1 kan? Maka S-nya sekian. Item 1, item 2, item 3, sampai item terakhir kalian bikin tabel semacam ini.
Kemudian S-nya dijumlah. Dijumlah semuanya, baru kemudian masukkan ke dalam rumus V-nya. Yang ini. Begitu. Sampai di sini bisa diikuti penjelasan saya tentang cara menghitung koefisien validitas isi? Ada yang mau tanyakan dulu? Penggunaan rumusnya apakah bisa diikuti? Mungkin perwakilan dari kelompok, saya harus ngecek, jangan sampai kalian masih bingung, nanti kita kesulitan untuk selanjutnya. Yuk, silakan, mungkin ada dari kelompok mau menanggapi dulu. Halo? Bisa diikuti semua? Oke, silahkan. Berarti itu rumusnya itu per item, Bu. Jadi Iya, satu-satu gitu. iya, dihitungnya per item. Misal item pertama, misal item pertama, nah itu rater 1 hasilnya berapa, rater 2, rater 3 hasilnya berapa gitu, Bu. Iya, betul. Iya. Ya. Jadi penilaian dari rater itu akan jadi untuk perhitungan S. Nanti dijumlahkan semua, jumlahnya berapa, nah itu yang kemudian dibagi dengan ini. N kali C-1. Gitu. Karena item kita banyak, maka konsekuensinya kalian harus kompak dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kali ini. Kita akan bekerja dengan hasil penilaian dari 3 orang rater. Maka dari itu kalian harus sungguh-sungguh harus kompak dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya kali ini. Mungkin dari kelompok yang lain ada tanggapan dulu? Tapi kok menurut saya kalau kalian bisa menggunakan Excel, cara mengerjakan ini mudah kok. Rumusnya tinggal kalian masukkan, kemudian tinggal input datanya itu nanti bisa kehitung sendiri otomatis. Yang mungkin agak panjang ya input angka-angkanya saja. Tapi saya pikir itu 1 hari selesai, nggak lama banget. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasi hasil penilaian validitas isi? Nah, validitas isi itu disebut baik jika V-nya lebih dari 0,8. Sebisa mungkin V-nya itu 1. Sempurna, terutama jika rater hanya sedikit. Maka, standar yang kita gunakan untuk mengatakan item kita itu sudah baik, kontennya atau belum adalah 0,8. Nilai ini sebetulnya bisa berubah seiring dengan banyaknya panelis. Kalau panelis kita sedikit, cuma 3, 5 orang, cuma sedikit, sebetulnya validitas isinya harus makin baik, harus mendekati 1. Kalau panelis kita banyak, sampai 40 orang, nah nilai minimalnya bisa cuma 0,29. Ini dari informasi yang saya dapatkan dari buku. Nah, maka dari itu, kita menggunakan standar ini, cara menginterpretasinya nanti setelah kalian perhitungan kan akan memunculkan indeks V 0,5, 0,5, 0,6 dan seterusnya. Nah, ini nanti kemudian kalian judgment sudah baik atau belum berdasarkan standar 0,8. Kalau sudah di atas 0,8 berarti itu itemnya baik, sudah bisa masuk ke dalam skala. Tapi kalau itemnya masih di bawah 0,8 itu artinya kalian harus memperbaiki item tersebut berdasarkan masukan dari rater. Nanti di instrumen pengujian validitas isi akan ada kolom khusus tentang keterangan atau masukan. Nanti kalian akan mendapatkan masukan, misalkan pemilihan katanya kah, atau penggunaan tanda baca, atau alternatif item yang bisa membantu kalian memperbaiki. Nanti harus diperhatikan itu. Intinya adalah standarnya 0,8. Sebisa mungkin 1. Kalau di bawah cuma 0,75, ya harus diperbaiki. Begitu ya. Nah, jadi contoh misalnya satu item dalam skala dinilai relevansinya oleh tim ahli dengan jumlah 3 orang. Ahli 1 memberikan angka 3, karena menurutnya item ini sedikit relevan. 2, 4. Dia merasa ini relevan. Ahli ketiga memberikan 4 juga relevan.
Nah, maka masukkan ke rumus. 3 dikurangi 1, 2. 4 dikurangi 1, 3. 4 dikurangi 1, 3. Dijumlahkan jadi sigma S. 2 tambah 3 tambah 3, 8. Nah, pembaginya berapa? 3 orang dikali C-1. C-nya adalah 5, min 1, 4. Berarti 3 kali 4, 12. Maka 8 per 12, 0,67. Kok cuma 3 orang, kan harus standarnya 0,8. Cuma 0,6, artinya item ini perlu diperbaiki. Jadi semacam itu. Mengenai prosedur pengujian validitas isi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari tim? Nggak ada? Bisa diikuti caranya? Mungkin dari tim 1, perwakilan tim 1 ada di sini? Lasiona Raffi? Raffi ada nggak ya? Raffi. Oh, ada. Halo Raffi, tim 1 bagaimana? Bisa diikuti penjelasan saya? Oh, kok nggak ada suaranya? Oke. Oke. Tim selanjutnya, timnya Dalila, bisa dipahami caranya? Bu, tapi untuk ngitung yang ini berarti nanti kalau udah hasilnya udah keluar semua ya, Bu? Ngitung apa? Yang ini Oh, rumusnya yang ini. oh iya, kalau tim panelnya sudah selesai semua, baru bisa dihitung. Gitu. Maka harus buru-buru nih habis ini. Nanti kalau udah selesai instrumennya harus segera diberikan kepada raternya untuk mengajukan mohon jadi rater melakukan expert judgment untuk validitas konten skala saya kayak gitu. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, siapa raternya? Kalau kalian baca di petunjuk saya di tugas PAUD, ini saya langsung aja ya, pindah ke tugasnya ya. Mana ya? Salah. Nah, di sini saya menetapkan untuk ini nih. Untuk rater kalian adalah 3 orang. Pertama ada 1 dosen psikologi, kemudian 1 orang lulusan psikologi, dan 1 orang mahasiswa senior kalian angkatan 2019 untuk jadi rater. Atau dosen psikologi, dosen-dosen di prodi selain saya. Kalau saya kan jadi dosen kalian, sudah jelas ya, saya sudah memberikan banyak masukan. Nah, kalian bisa ke Bu Herma, ke Bu Rayinda, Bu Aning, Pak Amrul, atau Bu Leli untuk menjadi rater. Itu. Kalau kalian punya kenalan dosen psikologi di luar juga boleh. Tapi harus diperhatikan, waktu kita karena terbatas, yang bersangkutan harus dipahamkan untuk menyelesaikan ini secara cepat. Gitu ya. Jadi boleh di dalam, boleh di luar. Tapi ya kalau kalian mau dosen yang di tempat kita juga silahkan. Nah, yang jelas pemilihan dosen itu harus sesuai dengan skala kalian. Skala kalian itu di bidang psikologi apa? Misalnya keterampilan public speaking, itu bisa di PIO, atau kemudian tentang FOMO, fear of missing out, itu bisa isu klinis. Kemudian prokrastinasi akademik, itu isu pendidikan, bisa ke Pak Amrul. Apalagi? Skala kalian apa aja sih? Skala kalian apa aja ya? Lupa lah ya. Nah, ini. Regulasi emosi. Nah, regulasi emosi itu klinis. Jadi bisa ke Bu Rayinda, pengungkapan diri bisa ke Bu Aning, kayak gitu. Kecenderungan panik buying bisa ke Bu Rayinda. Nah, tapi kalau Bu Rayinda kebanyakan, kalau beliau menolak baru ke saya, gitu ya. Jadi, tapi ditembung dulu, dimintain tolong dulu. Kalau misalkan menolak, nah baru kasihkan ke saya, gitu ya. Tapi saya opsi terakhir ya, jangan langsung ke saya, harus ke dosen yang lain dulu biar objektif, karena mereka kan yang belum tahu skala kalian tuh kayak bagaimana. Kalau saya kan saya udah tahu skala kalian bagaimana. Nah, kemudian
satu orang berikutnya adalah lulusan psikologi. Bisa alumni kita, angkatan 2017 kan sudah selesai tuh. Kalian tentu kenal. Nah, minta tolong bantuannya. Bisa Mbak Miliarti, atau Mbak Dwi Yuliani, Mbak Chainisa. Carilah 6 orang yang beda-beda ya. Jangan satu orang, kasihan nanti. Nanti mereka kesibukan, terlalu sibuk. Gitu ya. Kemudian, yang berikutnya adalah satu orang mahasiswa senior angkatan 2019. Jadi kenalan kalian di angkatan 2019. Bisa Mas Afif, atau Mbak siapa, Safara, atau Elisa, atau siapa, silahkan minta tolong untuk menjadi rater. Nah, mengapa saya tetapkan begini? Pertama adalah agar kalian belajar berkomunikasi profesional, belajar cara berkomunikasi, memohon orang lain untuk membantu kalian, belajar cara komunikasi yang sopan, yang jelas, yang itu bisa menjelaskan maksud-maksud kalian dengan clear kayak gitu. Belajarlah berkomunikasi. Dan kemudian kita perlu mengapresiasi kakak-kakak kelas kita. Mereka sudah belajar lebih dulu daripada kalian, tentu saja mereka punya pengetahuan juga tentang PAUD. Maka dari itu, mintalah tolong mereka untuk membantu kalian menjadi rater. Nanti kalian 2 tahun berikutnya juga akan dimintain tolong juga untuk menjadi rater oleh junior-junior kalian. Jadi gitu ya. Jadi maksud saya kenapa 3 orang dan orang ini adalah untuk kalian belajar komunikasi dan belajar mengapresiasi keahlian orang lain. Nah, untuk rater ini jangan lama-lama, kalau bisa 2-3 hari saja ditagih lagi, dan juga jangan mendadak, karena setiap orang kan punya pekerjaan, punya aktivitas masing-masing. Sebisa mungkin kalian segera memberikan biar rater itu punya waktu untuk mengerjakan, sehingga mereka tidak terburu-buru. Karena tahun lalu ada kejadian timnya itu prokrastinasi, menunda-nunda, H-1 tugas dikumpulkan baru menghubungi raternya, dan raternya itu dosen. Nah, dosennya lalu protes. Nah, ini mau minta tolong rater kok kasih waktunya sedikit sekali, mendadak. Nah, itu kan jadi tidak enak. Nah, jadi kalian harus manajemen waktu. Kapan sebaiknya instrumen ini diberikan oleh kalian ke mereka. Berikan waktu yang cukup pada rater untuk bekerja. Ya sebetulnya idealnya cukup panjang, 1 minggu, 2 minggu ya. Nah, tapi karena berhubung kita dibatasi waktu, ya 1 minggu aja udah cukup. Maka dari itu hari Kamis besok, perkuliahan PAUD saya jadikan untuk latihan aja melakukan ini, pengujian validitas konten. Nanti kalau udah selesai, seluruh penilaian dari rater sudah terkumpul 3-3-nya, hitunglah koefisien validitas kontennya dengan Aikens V. Cara menghitungnya sudah saya ajarkan ya. Tadi gunakan tabel bantu, jangan dihitung manual. Kalau dihitung manual, kalian akan kesusahan. Pakailah Excel agar rumusnya itu bisa kalian masukkan dengan benar. Dan hasilnya otomatis keluar. Sehingga pelaporannya bisa lebih mudah. Setelah kalian selesai melakukan perhitungan buat laporannya, kalian bisa mengidentifikasi item mana yang sudah bagus, item mana yang harus diperbaiki. Nah, silahkan ditindaklanjuti. Yang harus diperbaiki yang mana, diperbaiki langsung. Nah, minggu depan presentasi hasilnya itu sudah melaporkan pertama langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Presentasi langkah 4. Langkah 2 dilaporkan yang sudah kalian lakukan apa di lapangan realnya, kemudian langkah 3 hasil perhitungannya berapa saja dan interpretasi kalian, kemudian yang ketiga adalah perbaikannya berdasarkan masukan dari rater. Kemudian untuk template-nya semacam ini, sederhana kok. Cukup nama psikologi, nama skalanya apa, berikan definisi konseptualnya, aspek-aspeknya apa, dan petunjuk pengerjaannya. Kemudian ini item-item kalian pindahkan ke tabel semacam ini. Ya sebetulnya mirip ya dengan blueprint, cuma agak beda dikit. Udah, itu aja. Nanti terakhir nama writernya siapa diisi, kemudian mereka harus tanda tangan nama lengkapnya sebagai bukti kalau mereka memang sudah memberikan penilaian.